Nah, tugas jaksa penuntut umum di sini, Mas Dedi, kita ini mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili masyarakat dan korban. Ya, sudah belum tentu kita nanti ke depannya bagaimana membuat suatu tuntutan, sesuatu kondisi persidangan itu menjadi real dan diterima oleh masyarakat, kredibel. Itu harapan masyarakat semuanya, gitu loh. Nih, Pak Jaksa Agung selalu dalam setiap kunjungannya, tolong jangan cederai hati masyarakat. Tolong kamu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Tolong sekali lagi, Pak, gunakan hati nurani dalam setiap penanganan perkara. Ini clear loh. Pak Jaksa Agung mendapatkan penghargaan berupa pendegakan hukum yang humanis dan pemberantasan korupsi. HPH-nya kita loh, Mas, dapatnya. Artinya apa? Ada pengakuan secara nasional terhadap kinerja dari kejaksaan secara menyeluruh dan ide-ide besar dari Pak Jaksa Agung. Betul. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir program News Recap. Tentunya di sebelah saya sekarang sudah nggak ada lagi Mumu nih. Baru. Cuma di samping saya ini komandan saya langsung nih, Pak Kabid Humetmas. Beliau adalah Pak Yusuf. Pak Yusuf, boleh dong biar kenalan ke Sobat Adiaksa semua. Terima kasih Mas Dedi. Salam kenal. Saya penggantinya Mumu. Ini dadakan. Grogi. Pak Kabid grogi tadi. Karena ini pertama kali langsung ditodong jadi host. Paling tidak sebagai Kabid, biar masyarakat Indonesia tahu nih, mana sih pejabat yang mengendalikan media sosial, media massa di kejaksaan itu. Nah, beliau dibawa kendali tentunya Bapak Kapus Penkum. Hai. Pak Kapus sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lagi. Dan tidak ada duanya. Masih banyak penggantinya. Pak Kapus Penkum, kita ngelihat bahwa beberapa minggu ini banyak kejadian-kejadian menonjol, khususnya di lingkungan Kejaksaan Agung. Antara lain mungkin kalau bisa disimpulkan beberapa materi-materi yang menarik perhatian masyarakat, itu ada satu kasus Sambo, Ferdy Sambo yang kemarin sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dan tapi banyak sekali pertanyaan tentang Sambo. Yang kedua juga banyaknya penghargaan yang diterima oleh Pak Jaksa Agung nih. Nah, pada kesempatan News Recap minggu keberapa ini ya? Minggu kedua kita sengaja hadirkan Pak Kapus Penkum untuk bisa menjelaskan poin-poin penting dimaksud itu. Nah, pertama Sobat, kita todong dulu ini Pak Kapus Penkum terkait dengan Ferdy Sambo. Jadi saya bercerita ya, Mas ya. Iya. Cerita aja biar relax. Iya, Pak. Iya. Jadi kasus Ferdy Sambo karena sudah jadi terdakwa, jadi boleh dong kita ngomong namanya kan. Iya, betul. Ini kasus yang sangat prestisius, menjadi menarik perhatian masyarakat dan pemerintah ini tenaganya ini tercurah dalam kasus ini. Kita pun juga lelah sebenarnya. Banyak alibi, banyak motif, prejudis juga. Ya, semua menjadi bias, gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan sudah dilimpahkannya kasus ini, kita melimpahkannya kemarin tanggal 10 Oktober, Mas Dedi. Ya, menurut informasi jadwal akan disidangkan ini tanggal 17, 18, 19. 17, 18, 19 Oktober ini ya. Nanti saya jelaskan tanggal 17 siapa, 18 siapa, 19 siapa. Ya. Dan kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat banyak luas. Ya. Banyak yang menanyakan ke saya apakah nanti sidangnya bisa ditonton live, bisa terbuka seperti itu kan. Saya menjawab di podcast ini, podcast saya tercinta ini bisa terbuka, bisa juga tidak. Gitu. Kalau lihat dari pasal-pasal yang kita sangkakan seperti pasal 340, 338 termasuk di dalamnya adalah pasal Undang-Undang IT Undang-Undang pasal 48, 49 termasuk 221, 231 di sana KUHP. Besar kemungkinan terbuka. Ya, besar kemungkinan memang terbuka, Mas Didi. Tetapi karena ada konten susila yang di masyarakat banyak sudah tahu, mungkin itu nanti bisa tertutup. Akan tetapi Mas Dedi, terbuka bukan berarti bisa live.
Oke. Gitu loh. Diliput Mungkin secara langsung oleh media. hal-hal tertentu bisa di live karena apa? Jangan sampai Ada ada peradilan di luar dari peradilan jalanan, sebenarnya. peradilan jalanan. Ini yang kita hindari gitu loh. Betul. Ya, maka dari itu biarkan ini dulu bergulir di persidangan ya, jangan membuat interpretasi terhadap perkara ini ya. Dan dia harus dihukum seperti apa, nanti yang menentukan tetap di pengadilan gitu. Nah, tugas jaksa penuntut umum di sini Mas Dedi, kita ini mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili masyarakat dan korban ya. Sudah paling tentu kita nanti ke depannya bagaimana membuat suatu tuntutan ya, sesuatu kondisi persidangan itu menjadi real dan diterima oleh masyarakat, kredibel. Betul. Itu harapan masyarakat semuanya gitu loh. Nah, mengenai tinggi rendahnya tuntutan, tinggi rendahnya putusan Terlalu dini dibahas. terlalu dini untuk dibahas, sehingga kita tunggu Betul. bagaimana kebenaran material di persidangan ini nanti terungkap semua di persidangan ya kan. Dan pasal yang disangkakan bukan yang 11 orang, 12 berkas perkara 11 orang itu semua sama, berbeda-beda. Nah, khusus di pasal pembunuhan 338 340 itu ada 5 tersangka, tapi 4 tersangka akan dilakukan pada sidang tanggal 17. Satu tersangka khusus Brigadir E ya, yang masuk dalam GC, Justice Collaborator, ini akan disidangkan tanggal 18. Iya. Nah, khusus perkara yang obstruction of justice ini akan disidangkan di tanggal 19. Nah, kenapa ini harus dipisah? Tentu karena memang ya hakim tidak banyak ya, harus kita bagi-bagi dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses kesaksian di persidangan. Betul. Gitu loh. Yang Pak Kapus, itu kan kita berbicara tentang kompetensi ya, bahwa untuk menyatakan sidang itu nanti bisa di live-kan oleh teman-teman media atau tidak, itu kan memang ada keputusan di pengadilan nanti kan gitu. Cuman kan mungkin kita pernah tahu bahwa mendengar bahwa ada semacam surat edaran atau apa itu ya dari Mahkamah Agung yang memang tidak memperbolehkan adanya live itu. Apakah itu masih tetap di pedomannya atau tidak nanti? Begini, terbuka oke. Kita pernah menangani perkara Jessica betul. Wongso ya, sama-sama kasus 338 340 ya. Pada saat itu memang dibikin live. Iya. Tapi yang live itu hanya sebagian Mas Dedi. Enggak semua. Khusus pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan ya, pledoi ya kan, termasuk juga putusan mungkin itu bisa live. Tapi kalau sudah masuk konten persidangan yang sebenarnya, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, ahli itu tidak live, tapi bisa secara terbuka. Iya, bisa dilihat langsung. Bisa dilihat, tapi masyarakat luas tidak boleh itu, nanti akan ada hal-hal yang bisa memprediksi hal-hal yang enggak lah gitu. Betul. Ada persidangan di luar persidangan tadi, itu yang tidak diharapkan. Betul. Nah, seperti sekarang aja kita lihat ya. Baru dakwaan sekarang ini kan beda dengan dulu Mas Edi. Kalau dulu kami sidang, dakwaan itu hanya bisa didengarkan pada saat mulai sidang pertama. Dakwaan pertama dibacakan, dibacakan. Mas Yusuf mungkin udah tahu lah gitu. Nah, sekarang tidak. Sekarang karena sistem informasi keterbukaan publik ini Mas. Jadi begitu kita melimpahkan hari itu juga masyarakat baca dakwaan itu. Wah, udah tahu udah motifnya begini, ini perannya begini, ini perannya begini. Nah, kacaunya lagi. Ada teman-teman penegak hukum yang membuat statement ya, seolah-olah membuat satu pembelaan di media, ini kan berbahaya gitu loh. Ini yang kita tidak diinginkan. Bahkan ada kurang ini nanti itu tahan dulu. Nanti ada waktunya Anda membela klien Anda di persidangan gitu loh. Pak, memang gini Pak, memang banyak sekali kalau saya ngomong sebenarnya kalau dibilang keraguan, bisa keraguan masyarakat itu tentang apakah jaksa benar sih punya strategi untuk itu. Banyak sekali gitu. Tapi mungkin juga sangkat netizen itu juga sebagai pendorong buat jaksa untuk biar lebih serius dalam menangani perkara ini. Sebenarnya perkara ini perkara yang sulit nggak sih Pak dari sisi pembuktian? Saya cerita dulu dari sisi ini ya, surat dakwaan ya. Ini sarana edukasi ya. Jadi jaksa dalam menyusun suatu dakwaan ya, tidak sekonyong-konyong setelah P21 baru menyusun atau setelah tahap 2 menyusun, tidak. Dia sudah mulai membangun konstruksi yuridis. Gitu. Itu adalah sejak adanya berkas perkara tahap pertama. Mereka sudah membangun ini. Ini arahnya kemana, ini ngomongnya apa. Itu sudah dibangun, Den.
Ya kan? Mas Yusuf ini kan jaksa, itu sudah dikomunikasikan dengan tim sedemikian rupa sehingga dari hasil rekonstruksi yuridis itulah membangun suatu rekonstruksi. Ya kan, ini loh kamu harus ini loh yang harus kamu lakukan di luar, petunjuk-petunjuk baru gitu loh. Nah, pemberian petunjuk oleh seorang penuntut umum itu hal yang lazim dan KUHAP mengatur masalahnya gitu loh. Untuk kesempurnaan berkas. Untuk kesempurnaan, karena Pak Jaksa Agung sering bilang begini, penyidikan yang baik yang menimbulkan suatu penuntutan yang baik. Dan hasilnya juga di dalam proses putusan pengadilan juga diharapkan juga menjadi lebih bagus. Seperti itu. Nah, tadi saya cerita ya, kalau untuk pembuatan surat dakwaan, saya yakin sih jaksa sudah sip karena di bawah pimpinan Pak Jampidum ya 143 KUHAP itu sudah hafal deh. Ya, antisipasi terhadap 156 KUHAP ini hafal. Apa itu? Masyarakat pasti bingung ini kan. 143 tentang kelengkapan formalitas surat dakwaan ya. Syarat formilnya kayak apa, syarat-syaratnya apa, identitasnya kayak apa, tanda tangannya harus jelas, siapa harus tanda tangan. Jangan sampai hilang. Nah, syarat materialnya seperti apa? Siapa di bidang? Siapa melakukan apa, di mana dilakukan, dengan cara apa, korbannya siapa, hasil visumnya seperti apa, jelas, harus jelas. Intinya cermat, jelas, lengkap. Ada Pak ya di sana. Aku udah ngomong itu tuh. Itu jelas, cermat, lengkap. Karena itu berkonsekuensi apa? Bisa surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ketika kita dieksepsi. Bahkan eksepsi sekarang 156 KUHAP itu udah diperluas, Dad. Betul. Apa itu? Kompetensi pengadilan, Dad. Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Absolut terkait dengan locus delicti, relatif terkait dengan undang-undang yang dipersangkakan oleh yang bersangkutan. Nah, ini pelajaran lama waktu kita masih S1 ini dia. Tapi ini kalau kuliah 4 semester Pak ya. Jadi kapusnya susah juga ya. Terkait tadi bagaimana pembuktiannya Pak Kapus ya kan. Kalau saya lihat ini perkara tidak sulit. Biasa-biasa aja itu Pak ya sebenarnya Pak ya. Biasa dibandingkan dengan perkaranya Jessica Wongso. Jauh lebih sulit Mas Dedi, Mas Yusuf. Kenapa saya bilang jauh lebih sulit? Ini perkara sudah ada yang mengakui. Tersangka mengakui siapa yang membunuh, saya membunuh, saya yang menyuruh melakukan sesuatu. Ini sudah ada, korbannya jelas, alat yang digunakan ada, tempat dia mati di mana, betul. Tempatnya merencanakan di mana. Sehingga menurut saya secara pembuktian ini perkara mudah. Hanya karena pelakunya ini tokoh publik. Ini Pak ya. Ini yang bikin krusial ini Mas, ya kan. Dilakukan oleh aparat penegak hukum, korbannya penegak hukum, tempatnya adalah kejadian rumah jabatan penegak hukum. Dan orang terdekat ini Pak ya, korbannya. Dan bintang 2, hati-hati kalau sudah bintang dulu. Dan banyak bintang sih ya Pak ya. Banyak bintang berguguran gara-gara kasus ini. Dan kita harus akui bahwa kasus ini memang membawa dampak yang begitu signifikan bagi sahabat kita. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan yang kedepannya menjadi lebih bagus. Sama-sama lah. Ini menjadi bahan introspeksi kita semua, tidak hanya mereka, kita juga. Kita juga tidak tahu ke depan seperti apa. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Betul. Maka dari ini pembelajaran buat kita semua. Maka dari itu saya bilang bahwa ini perkara tidak sulit. Jadi mungkin yang ada pertanyaan juga kan dari beberapa teman-teman media TV atau apa. Memang kita ngelihat bahwa ini nanti juga ada saksi mahkota kan Pak. Ya kan gitu kan. Ada saksi mahkota. Tentunya kekuatan pembuktian saksi mahkota itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas kan nanti. Dia bisa ngomong apa. Tapi kalau ini harus kuliah lagi ini. Mau Yusuf perlu kuliah nggak saya ini? Ya karena kampus kita ini dokter, dosen lagi kan. Ya. Jadi supaya ini publik yakin bahwa kejaksaan yakin dengan apa yang sudah didakwakan itu. Jadi kalau nggak yakin nggak mungkin di P21 kan gitu. Tugas seorang penuntut umum itu adalah bagaimana dia membuktikan surat dakwaan yang dibawa ke persidangan. Itu harus kita pegang. Ya kan. Artinya apa? Begitu kasus itu dinyatakan P21, syarat formil dan material terpenuhi. Dan kita harus mampu meyakinkan. Bukan meyakinkan diri sendiri saja, tapi meyakinkan hakim. Menurut pasal 184 KUHAP, sistem pembuktian kita adalah negatif withdraw. Negatif withdraw. Berdasarkan undang-undang, kita punya yang namanya barang alat bukti itu adalah satu adalah saksi, kedua adalah surat,
ketiga adalah ahli, yang keempat adalah Petunjuk. petunjuk, kelima adalah keterangan terdakwa. terdakwa, ya kan? Itu tidak cukup, Dad. Karena ada negatif tadi. Negatifnya apa? Berapapun alat bukti yang Anda sampaikan di persidangan, Kalau hakim Kalau nggak hakim yakin, nggak yakin, bebas Pak ya. sudah Nah, bubar. itu Pak ya. ini nih udah Jadi- pintar ya mahasiswanya nih. Iya dong. Itulah, berapapun Anda ngomong apapun Anda, kalau tidak meyakinkan dalam satu proses persidangan, maka dari itu bagaimana kita upaya-upaya untuk meyakinkan hakim di persidangan Dan itu ini masyarakat harus diedukasi Pak ya. harus Tahu Pak diedukasi. ya. Nah, ini Jadi sobat, itu- ini keterangan beliau ini menambah keyakinan jangan Kepada punya hakim. jangan a priori terhadap kejaksaan karena kita sudah berupaya maksimal, proses hukum sudah berjalan, jadi tolong ditunggu saja tanggal mainnya. Saya jawab tadi saksi mahkota. Saksi mahkota ya. Iya. Jadi satu-satunya alat bukti tadi saya bilang bukan hanya saksi. Ya, ketika saksi ini mencabut satu keterangan di persidangan, apakah boleh? Itu boleh. haknya Pak ya. Hak Itu haknya. mereka, Haknya, karena Pak. status mereka juga sebagai tersangka atau Maka terdakwa di dalam perkara lain. Iya. Ya kan? Sah-sah saja dia membela diri, tetapi yang Anda cabut itu harus logis, yuridis, jelas Beralasan, Pak ya. dan Dan dapat beralasan. meyakinkan hakim tentunya. Itu keyakinan hakim, Mas, gitu loh. Itu loh. Tidak masalah. Saksi mahkota itu biasa kita. Di dunia manapun sistem peradilan Dan itu bukan hanya kasus ini Bukan, saja, sobat. bukan. Banyak sekali kasus-kasus Banyak yang menggunakan sekali, saksi banyak mahkota sekali. gitu. Ketika tersangka satu sama lain mempunyai suatu keterangan yang berbeda, itu menguntungkan apa enggak? Yes. Mm-mm. Yes. Kalau semuanya sama, ya kan, sama dan tidak mengakui itu yang berbahaya. Ya. Tapi ini kan mengakui semuanya. Iya. Tinggal meng-cross check saja. Dan Itu loh. Pak Kapus pasti ini anggota tim jaksa yang berjumlah 30 atau 40 orang sudah memperkirakan strategi ini sudah dibuat jauh-jauh hari Nah, gitu, nanti Pak, kalau ya. enggak suruh nonton podcast ini dia. Ah. Bagaimana strategi Iya, persidangan. iya, Ya iya, kan? betul Pak ya. Kalau kita bicara, ini 340 kita bicara. Ini banyak sekali yang menanya wartawan, media, bahkan saya beberapa kali di TV dan Iya. saya sampaikan. Secara teori saja, perkara ini 340 yes, secara Iya. teori. Iya. Ada Karena waktu 338 yang cukup itu, lah untuk 338 berpikir. teori, Det. Kita bicara teori dulu. Ya, teori hukum, Pak, ya. 338 itu, Det. Ya, kalau kita kawinkan dengan 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kawinkan dengan pasal pembantuan 56, 56 ya. itu sudah ada proses perencanaan. Ah, Apalagi ditambah dengan 53 Iya. konkursus realis dari suatu tindak pidana. Ya kan? Kalau kamu bunuh orang seketika dalam kondisi spontan, mayatnya tidak mungkin kamu beresin. Iya. Tidak mungkin kamu bikin alibi yang lain. Iya, iya. Itulah yang menyebabkan kita yakin. Belum kamu tadi bicara fakta. Iya. Fakta itu memungkinkan orang dari waktu yang ada. Dari Magelang ada 8 jam, Iya. dari rumah dinas sampai ke tempat kejadian ada 2 jam. 2 jam ya. Nah, itu untuk memberikan Anda itu berpikir sejenak. Rentang waktu Itu tersebut itu Pak yang Kapus membuat ya. orang melakukan suatu perencanaan dengan Ya, cara apa. ya. Nah, dulu ada kasus yang sangat terkenal juga sama. Itu rentang waktu itu diukur sebagai suatu orang melakukan perencanaan. Sebagai orang yang menginsapi dirinya untuk melakukan suatu perbuatan, mensranya ada di sana. Ya. Dan ini tugas jaksa untuk membuktikan seperti itu Pak ya. Ya, ya. Tapi Pak, kita jangan terlalu Serius itu, Pak, ngulik ya? beliau. Oh iya, nanti Pak ya, nanti try by the press. Tidak. Kalau ini Udah, ini kan tadi teori. kan dari sisi Teori. Oh, teori, Pak, dari teori. sisi teori. Cuman saya Jadi deg-degan ini itu. Iya. Kok kita ngomongin serius terus ini Mas? Ini kemarin aku di TV aku sampaikan, aku Iya, kalau iya. dijajak pasalnya keluar semua, Dan. Iya, iya betul. Jadi Ya. ini luar biasa teman-teman podcast. Pak Kapus ini kalau bicara tentang teori jangan diragukan lah, Pak ya. Nah, jadi kita pun Jangan malah jadi diragukan. belajar, dan untuk teman-teman mahasiswa hukum inilah daripada kalian belajar di kampus yang hanya 1-2 semester, cukup Pak baca Aduh, sini. lihat Nonton podcast kita ini aja. aja lah. Nonton podcast. Apa yang disampaikan Pak Kapus Betul, terkait betul. aturan-aturan itu betul atau Betul, enggak gitu Mas betul. Dedi ya. Dan Sekarang sobat jangan yang serius-serius betul, lah. Betul. sebenarnya, Mas. Kan yang serius sudah nih. Ya. Gue udah sore banget. Sekarang Lu udah sore sekarang yang banget. kedua ini terkait dengan kunjungan kerja Pak Jaksa Agung. Oh, Nah, Jadi sobat, Pak Jaksa Agung begitu intens untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka memetakan seluruh potensi atau seluruh capaian kinerja di daerah.
antara lain kemarin berlanjut di Kepri. Riau dan Kepri. Kepri aja ya. Kepri aja Pak ya. Kepri aja itu kepulauan kan Pak. Itu sepertinya perjalanannya dari Batam dari itu begitu luar biasa. Ombaknya kenceng segala macam. Karena naik kapal. Dengan kondisi cuaca cuaca begitu kan. Kata Pak Kapus ngeri-ngeri sedap. Iya, betul. Kalau bisa tunda-tunda deh. Nah, dalam setiap kunjungan beliau selalu mengangkat tema-tema yang kalau menurut saya lokal. Kearifan lokal, tapi memang beliau menyampaikan beberapa pointer sambutannya itu sesuai dengan keadaan di daerah gitu. Nah, daerah masing-masing. Jadi gitu di Kepri apa saja sih Pak Ini, poinnya Pak? Penekanannya apa Pak? Saya yang Pak paling Kapus? sering diajak jalan-jalan Iya. ini Mas. Iya. Saya senang dengan pola Pak Jaksa Agung ini ya. Beliau selalu melakukan penelusuran terhadap kondisi daerah tuh sebelum mereka turun. Betul. Jadi saya sendiri kaget. Tiba-tiba beliau tahu kasus di daerah ini begini. Oh, saya kaget sendiri nih. Saya aja enggak seperti ini gitu loh. Kok ada kasus gini muncul gitu loh. Nah, salah satu contoh di pertama kali di Batam ini. Iya. Beliau turun, daerah ini adalah daerah kepulauan. Beliau sampaikan kepada teman-teman di Batam sana ya. Kepulauan tentunya berbatasan dengan berbagai negara. Iya. Jadi insting beliau sebagai seorang Intelijen jaksa agung, sejati. intelijen sejati paham betul kalau Iya. sudah banyak negara Berkaitan dikelilingnya, dengan berarti perkara perbatasan, transnasional ini Banyak muncul, sekali pasti. perkara-perkara Iya. lintas negara muncul. Jadi yang menjadi perhatian beliau pada saat itu di Batam ini adalah perkara penyelundupan, smuggling, Oh iya. ya, trafficking, ya, TPPO, penjualan orang, Perdagangan orang Pak ya. perdagangan orang, Iya, iya. narkotika. Oh, Nah iya, ini. betul. Nah ternyata memang di sana lubang-lubang tikus itu banyak dan jadi pelabuhan-pelabuhan yang ilegal itu di tempat sana tuh memang banyak. Luar biasa, instingnya beliau luar biasa. Iya. Nah ini menjadi penekanan. Kalau ada perkara gini, cepat lakukan deteksi dini, cepat lakukan antisipasi, kumpulkan pencegahan gitu Pak ya. pencegahan. THG-nya diperhitungkan. Porkominda kumpulin, Mas. Iya. Itu. Nah ini saya, ya benar juga ya, gitu loh. Nah kemudian balik ke Bintan, kita melakukan kunjungan kerja. Pada saat itu di Bintan itu udah kalah pentingnya, Dad. Beliau udah tahu mana proyek strategis nasional yang harus menjadi suatu perhatian oleh kejaksaan. Karena kejaksaan punya fungsi sini, Mas. Fungsi datun, fungsi di bidang intelijen, Mendorong agar proyek strategis nasional itu berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu, kan gitu. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Benar. Nah, jadi beliau langsung ngomong, ini adalah kawasan ekonomi khusus yang notabene adalah proyek strategis nasional. Betul. Jadi kejaksaan harus hadir di sini, Mas. Kehadiran kejaksaan untuk apa? Untuk mengawasi, ya kan, untuk mengawal dan mendampingi pemerintah daerah, tidak segan-segan untuk eksekusi kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang paling penting ini lihat pada saat beliau memberikan ceramah di aula Kejaksaan Tinggi yang beliau sampaikan ini krisis global. Krisis global ini sekarang inflasi di daerah sudah mulai naik. Oh iya. Dikhawatirkan 2023 ini kita miskin semua loh, Mas. Itu loh. Mas Yusuf hati-hati. Sampai sejauh itu Pak Jaksa Betul, bicara. ya, Pak, itu. ya? Nah, ini apa langkah-langkah jaksa yang ada di daerah Antisipasinya di antisipasinya? sana, Pak, ya. Ini beliau sudah pernah mengeluarkan suatu guidance oleh teman-teman di daerah ya, agar paling tidak mendampingi ini. Ya, pemerintah daerah serapan anggaran yang terkait dengan inflasi daerah tolong dikeluarkan, dijaga, diawasi penggunaannya sesuai dengan kemanfaatannya di masyarakat. Sehingga memang jaksa harus betul-betul kehadirannya itu di masyarakat dirasakan, termasuk oleh gitu. pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah enggak takut lagi sama kita, Mas. Gitu loh. Selama ini kan ketemu pakaian-pakaiannya Mas Dedi ini memang sengaja pakaian gini ya? Enggak, Pak. Nah, ini sobat kan hari ini kan memang hari Kamis. Hari Kamis kan kita pakai baju ini. Itu menjelaskan dulu kenapa pakaiannya kayak begini itu. Ini Gitu loh. sobat jaksa, sengaja memang kami berdua itu menggunakan baju PDL namanya, pakaian dinas lapangan. Jadi di kejaksaan itu ada peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang gamjak, penggunaan gamjak, dan setiap kebetulan hari Kamis. Jadi sobat masyarakat Indonesia siapapun di luar sana apabila melihat baju seragam yang warnanya coklat seperti ini itu dan adalah dengan tanda-tanda pangkat semacam ini berarti orang kejaksaan. Karena ini menjadi seragam baru kejaksaan kan, Pak. Jadi banyak yang belum tahu. Berarti kamu wakili pembinaan untuk sosialisasi. Ya Pak, agar
agar warga masyarakat di luar sana juga tahu Pak, sehingga ternyata ada kejaksaan yang pakai seragam seperti ini. Dan memang kenapa sih kok ada baju dinas lapangan sih di kejaksaan? Ya pada kenyataannya fungsi dan tugas kejaksaan itu begitu banyak, antara lain kita berinteraksi di lapangan, tidak hanya di belakang meja gitu, di belakang meja, betul Pak. Tidak hanya sidang. Dan orangnya mikirnya kan sidang, pakai toga. Berarti lu ini padahal di lapangan juga kan? Lo gimana? Kita kepanasan segala macam, sama dengan APH yang lain. Kita juga punya tim intelijen segala macam. Yang ringan lagi Mas Dedi, ada nggak Pak Kapus selama mendampingi Pak J.A. Kunker beberapa minggu yang lalu, ada hal yang ya sifatnya Bapak temui, terutama Pak Kapus sendirilah, apakah terkait dengan perjalanan dari Batam ke Bintan dan Tanjung Pinang katanya? Karena kan seperti kita ketahui kan Kepri kan daerah kepulauan. Nah di sana gimana Pak itu waktu naik perahu segala macam, deg-degan segala macam, atau bagus gitu Pak cuacanya? Ini enaknya apa enggaknya sih? Dua-duanya dulu Pak. Yang enggak enaknya itu Mas, ini cuaca lagi nggak bagus. Oh iya. Ya karena ber. Kalau udah Desember, ber ya Pak. November Itu kan sering hujan Pak. Itu di sana dihajar Pak sama gini Pak, sama gelombang, ombak. Ya luar biasa lah, kita ada seninya juga kan itu. Tapi yang enaknya makanannya segar-segar. Oh iya Pak. Karena daerah kepulauan tadi ikannya banyak. Ikannya mati sekali Pak ya. Sekali mati dia. Kalau di Jawa ada 3 kali. 2-3 kali Pak. Ya betul Pak. Jadi Pak, seger Pak ya. Kita sepertinya juga masyarakat Indonesia juga ingin tahu nih gambarannya di Kepri sendiri, kalau untuk sarana prasarana pendukung di satuan kerja sudah memadai nggak sih Pak? Saya lihat sudah maju sana. Bagus Pak. Maju. Jadi dia bukan hanya sarana prasarana, dan pemerintah daerah sana sangat mendukung kita dalam pemberian lahan. Iya. Jadi Kajati itu 1 hektar Mas. Luasnya. Kantornya Pak ya. Kantornya. Jadi di tempat lain kalau di Jawa kan kita nggak ketemu, apalagi di Jakarta ada, kan Pak. udah nggak Susah, ketemu. Pak. Paling banyak 1000 meter udah gede banget kan. Yeah. Di sana gede-gede Mas. Sampai aku lihat, wah ini banyak masih yang kosong, masih bisa dimanfaatkan. Bahkan ada rumah sakit nanti didirikan juga sana, didukung oleh pemerintah daerah. Termasuk di Kejari-Kejari di sana Pak ya. Kejari-Kejari udah bangunannya udah luar biasa, gede-gede banget gitu loh. Jadi untuk sarana prasarana oke lah. Itu, dan dari sana juga daerah kaya gitu loh. Makanya kita yang di Jawa ini jangan hanya di Jawa terus itu loh. Kita harus pindah lihat Indonesia yang indah, luas gitu loh. Itu selalu disampaikan. Dan di sana ada pulau terluar itu Pulau Nias apa ya? Kalau Nias. Kalau Nias kan di Sumatera Utara Mas. Apa namanya? Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Nggak ada lagi Pak yang jauh Pak. Ada yang perbatasan dengan Indochina. Anambas. Itu perbatasan dengan Indochina. Iya, Indochina. Iya, luar biasa tuh obrolannya. Pak, tapi kita ngobrolin Pak Jaksa Agung nggak pernah habis nih Pak. Kita juga ngelihat bahwa beberapa waktu yang lalu beliau udah beberapa kali dapat penghargaan. Nah sekarang dapat penghargaan levelnya internasional nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Saya cerita dulu di level nasional ya, biar nggak kaget kamu. Kalau saya bilang ini kaget masa sih gitu. Ya kita beberapa kali dari sisi institusi ya, kemarin sudah pernah saya rilis juga ya. Kita pernah mendapatkan suatu lembaga yang terpopuler di 2022 deh. Iya, betul. Ya kan, karena apa? Karena jadi Kejaksaan RI ini pernah menjadi suatu institusi yang sangat populer di antara semua institusi di kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Bayang kita sangat populer Mas. Itu kenapa? Dan populer positif lah. Positif. Kenapa? Karena timnya Mas Dedi dan Mas Yusuf ini kerja sangat bagus dalam hal publikasi, dalam hal keterbukaan informasi publik. Sekarang kita ini punya website Mas, ya kan, bisa dilirik apapun tentang kejaksaan ada di sana, ataupun kegiatan kejaksaan ada di sana. Up to date. Jadi baru 5 menit masuk sudah jadi berita. Iya, betul. Itu luar biasa timnya Mas Yusuf dengan Mas Dedi ini. Jadi saya angkat jempol lah itu. Dan Pak Jaksa Agung sangat apresiasi itu gitu loh. Nah, inilah yang membangun yang orang masyarakat yang dulunya tidak tahu tentang kejaksaan menjadi tahu. Jadi para awak media ini Mas nggak perlu lagi datang di kejaksaan, udah deh. Kamu buka website, bikin berita dari website, udah selesai. Kita mudahkan dengan segala sarana upaya, segala upaya. Bahkan sekarang nanti besok kita sudah mau bikin magazine. Magazine Pak ya. Portal news. Itu loh, portal news. Itu loh. Apa yang nggak ada kita manfaatkan. Ini suatu transformasi digital dari kejaksaan. Terobosan baru Pak ya. Terobosan baru dari pusat penerangan hukum, dari teman-teman kita yang ada di sini. Dan alhamdulillah Pak, kita bukan mau ini bahwa
kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan juga cukup signifikan dilihat dari jumlah follower, subscriber untuk medsos kita juga luar biasa bertambahnya Pak. Jadi Iya, setiap hari bahkan bertambah. survei terakhir kepercayaan publik terhadap kejaksaan itu 75%. Gitu Pak ya. Iya. Itu belum pernah terjadi. Iya. Sebelumnya belum pernah. Nah, yang nggak kalah penting sobat, begitu tingginya kepercayaan publik, ya toh. Dan yang terberat adalah menjaganya. Iya. Emang Emang dari biasanya itu begitu Mas Didi ya Pak Kapus Itu. ya. Kalau kita merebut itu lebih mudah. lebih mudah daripada Tapi mempertahankan. menjaganya atau mempertahankan ini yang sulit. Dan ini tugas sama-sama Pak ya. Daripada itu gini, Pak Jaksa Agung selalu dalam setiap kunjungannya, tolong jangan cederai Ya. hati masyarakat. Tolong kamu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya kan. Tolong sekali lagi, Pak, gunakan hati nurani dalam setiap penanganan perkara. Ini clear loh. Itu selalu ditekankan oleh Pak Jaksa Agung Yang paling seperti terpenting itu Pak ya. itu Pak Jaksa Agung ngomongnya apa? Sehingga Saya tidak perlu jaksa pintar, tapi perlu yang pintar dan berintegritas. Oh iya betul. Ya, iya kan? Dan- Nggak perlu jaksa ganteng kayak Kapus, nggak perlu. Yang penting pintar dan berintegritas. penegakan yang humanis. Nah, ngomongin humanis. Nah, ini sekarang penghargaan ini. Iya, Nah, itu. itu Pak ya. Selalu saya muter-muter biar agak menarik gitu loh. Namanya Kapus kan, Iya, Pak, gitu iya, Mas. iya. Jadi Pak Jaksa Agung ini ya, mendapatkan suatu penghargaan dari rakyat merdeka. Mm-mm. Rakyat merdeka ini bukan hanya Pak Jaksa Agung. Jadi ada beberapa kementerian lembaga, para menteri-menteri ada di sana, juga ada Pak Basuki, ada Pak Mahfud MD, ya, Pak Erick Thohir sana ya. Nah, salah satunya adalah Pak Jaksa Agung mendapatkan ya penghargaan berupa penegakan hukum yang humanis dan pemberantasan korupsi. Oh iya. HPH-nya kita loh Mas, dapatnya. Artinya apa? Ada pengakuan secara nasional terhadap kinerja dari kejaksaan secara menyeluruh. Dan ide-ide besar dari Pak Jaksa Agung. Betul. Itu loh. Nah, penegakan hukum humanis ini kan baru kita kenal, Dad. Iya. Dulu-dulu belum pernah ada. Makanya sering orang bilang Bapak penegakan hukum humanis itu ya Pak ST Burhanuddin gitu loh. Sering kita dengar seperti Betul, itu. ya, betul. Nah, ini Dad, ya kan. Ini tidak cukup sampai di sini. Ya kan. Pada tanggal berapa? 26 September 2022. Ini di Georgia, Mas. Diserahkan langsung oleh Presiden IAP. Apa itu IAP? Ya kan, International Association Prosecutor. Iya. Oh, jadi ini Jaksa Agung seluruh dunia Jaksa gitu Pak ya. Agung berkumpul 180 negara di Georgia, Georgia, Eropa sana Pak ya. Eropa, yang terima cuma 2. Lagi-lagi Satu. karena apa? 1 di Inggris, Jaksa Agung Inggris, Inggris. 2 Jaksa Agungnya Indonesia, Oh, yaitu gitu, Pak ya. Profesor ST Burhanuddin. Lagi-lagi karena apa? Karena apa? Penegakan hukum yang humanis dengan penerapan RJ restoratif itu Pak ya. justice. Oke. Dan yang membedakan dari dua Jaksa Agung yang mendapat penghargaan, kalau yang dari Inggris itu kelembagaan yang Lembaganya, yang bukan dapat, Jaksa Agungnya. bukan Jaksa Jaksa Agungnya. Nah, yang kali ini yang untuk Indonesia itu Adalah Jaksa Agungnya. Jaksa Agungnya. Tentu Jadi personnya gitu. Tentu ini terkait dengan ide besar Pak Jaksa Iya, Agung. Bagaimana ide besar dapat terimplementasi dengan baik. Betul. Nah, kenapa? Karena kita 107.700 perkara RJ kita selesaikan sampai saat ini, Bertambah dimulai terus, dari terus, tanggal terus. tahun 2020. Bayangin, baru 2 tahun kita 1.700. Ini bertambah terus. Mungkin akhir tahun kita sudah melampaui 2.000. Iya. Betul. Bahkan ini kemarin Dad, ini nambah lagi nih. Iya. UNODC. Ya kan, UNODC datang ke itu, Pak, kita ya. ini lagi Ya. Pak, kita dong memberikan apresiasi, memberikan penghargaan di pertengahan tahun yang lalu. Kemarin mengunjungi lagi, benar sih ada rumah alternatif sih. Benar apa enggak? Mereka keliling Jawa Timur. Ya. Salah satunya yang dikunjungi adalah Malang dan Batu. Itu untuk apa? Untuk membenarkan, memastikan ya kan reward yang diterima oleh Pak Jaksa Agung itu benar. Iya. Gitu loh. Layak. Layak. Layak, betul. Gitu loh. Nah, Dan lu nanya memang- apa lagi, Dad? Aku Jadi apa gini, gitu Pak. gitu kan. Tapi benar penghargaan Pak Jaksa Agung ini juga menjadi menjadi Motivasi. pendorong motivasi bagi teman-teman, dan ucapan terima kasih juga mungkin dari kelembagaan lembaga kita begini, Pak ya. begini. Pak Jaksa Agung ketika mendapatkan itu, beliau berpesan begini. Nah, kan ada pesan beliau pada kita semua pada ini Pak ya. masyarakat. Ini bukan ada kerja saya. Iya. Tanpa kalian saya tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa, Dad? Artinya- Lu ngomongin deh. Iya, artinya sobat bahwa apa hasil capaian kinerja Pak Jaksa Agung itu berkat kerja keras teman-teman. Dimulai tentunya Pak Jampidum, Ya.
Pak Jambidum yang rajin selalu memimpin Tiap Tiap pagi, hari. tiap pagi jam tiap 7. pagi jam Dengan 7. jajarannya di Aduh, sana, kita angkat ya. jempol untuk Jangan beliau. lupa Puspenkum juga ada di sana. Iya, Ya. betul. Dan di dalamnya anggota Puspenkum selalu hadir di sana. Ya. Ya kan? Terus kemudian ya jaksa-jaksa di daerah, Pak Ibu Direktur atau Pak Direktur itu, terus kemudian jaksa-jaksa di daerah, Pak Kajati. Kajati, Kajari, para Aspidum, Kasipidum, para Kasipidum. jaksa yang memetakan Ya. awal perkara ini layak untuk di-RJ atau tidak. Kita apresiasi untuk kalian semua. Kita Ya. kasih tepuk tangan untuk beliau semua. Tapi selain itu kan juga ada Pak, seingat saya itu pesan Pak Jaksa Agung juga kepada kita semua warga Adiaksa untuk penghargaan itu kan kita tidak jumawa gitu Pak. betul, Nggak boleh betul, jumawa, nggak boleh sombong. Ini kita jadikan bahan untuk bekerja lebih baik. Nah, Tadi sudah disampaikan Mas. Jadi bagaimana kita termotivasi menjadi lebih bagus ya. Karena nih sekali ada yang mencederai, aneh-aneh di luar terkait dengan ini, selesai kita. rusak susu sebelah nggak? Ini loh. Ini yang kita jaga, Den. Gitu loh. Ini perkara kecil ya, untuk orang kecil kita kembalikan kepada masyarakat kecil ya, yang bobot nilai keadilannya juga banyak gitu loh. Tetapi potensi untuk membuat kejaksaan lebih bagus menjadi besar adalah dari yang kecil ini, Den. Iya, Gitu loh. betul. Tolong dijaga yang seperti ini gitu loh. Itu pesan Pak Jaksa Agung. Dan kita nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan untuk satu kata untuk kejaksaan yang berintegritas gitu, dan memiliki Hati nurani. hati nurani dan satu kata, satu langkah, satu kata, satu perbuatan untuk kejaksaan yang hebat. Nah, kalau saat ini yang perlu kita mau bahas lagi nih Pak, di samping penghargaan yang sudah kita peroleh, hasil evaluasi kami Pak, kemarin kan kita juga melakukan monef di daerah Pak. Di daerah itu juga ternyata punya keinginan besar untuk membangun medsos dan pemberitaan yang bisa mencontoh Puspenkum lah gitu Pak. Cuman kayaknya juga butuh crash program deh Pak untuk teman-teman tuh. Gimana solusinya nih Pak mikirin teman-teman di daerah Pak? Ini tadi kemarin tuh ada evaluasi dari Pak Jamintel ya. Salah satu evaluasinya adalah ada gap. Ada gap Ada kesenjangan Pak ya kesenjangan antara publikasi di pusat kinerja dengan teman-teman di daerah. daerah. Betul. Publikasi loh. Kesenjangan keterbukaan informasi. Ya. Ya, kesenjangan dalam penggunaan teknologi informasi. Betul. Ya kan, ini belum nyampe sampai ke daerah gitu loh. Sebenarnya itu harus melekat sama jiwa-jiwa muda kayak saya ini. Saya aja punya TikTok loh. Saya punya IG, saya punya Facebook. Kenapa? Ini kebutuhan sehari-hari kita gitu loh. Nah, kantor itu juga kita bikin seperti itu. Jangan hanya kita saja yang di branding, yang di make up cantik kan. Kantor juga harus ada yang make up. Gitu loh. Maka dari itu memang betul perlu ada pelatihan khusus kan, tidak semua orang punya jiwa sama dengan jiwa-jiwanya Mas Dedi, Mas Yusuf ya, Kapus jiwa muda kayak gitu kan, trendy lagi kan. Nggak semua orang punya jiwa yang seperti itu. Ini jiwa-jiwa entertainment ini harus kita keluarkan di sini, Den. Loh, mau bikin satu media sosial itu kalau nggak punya jiwa entertainment seperti Anda nggak bisa jalan, Den. Yang jiwanya menghibur lah Pak ya. Menghibur gitu loh. Di sisi lain adalah sebagai bahan hiburan, sisi lain juga bagian daripada keterbukaan informasi publik gitu loh. Ini harus ada kolaborasi dia gitu loh. Nah, ke depan mungkin perlu saya kumpulkan ya, saya sudah membuat agenda ini. Ya, tidak saja terkait dengan publikasi kinerja tetapi juga public speaking penting, Den. Gitu loh. Terkait dengan excellent service juga penting ya. Kita udah kasih ini, kapan nih kita lakukan pelatihan? Kita kumpulin semua teman-teman yang ada di daerah, paling tidak bukan sama aja membuntuti kinerja yang ada di Kejaksaan Agung. Dan ini ada saran sih Pak dari teman-teman di daerah, yaitu tadi mungkin ide besarnya sebenarnya Pak Kapus sudah ada nih sobat, yaitu menyelenggarakan coffee morning digital. Jadi beliau tuh nanti mungkin secara periodik itu mengumpulkan teman-teman di daerah tapi melalui virtual gitu, ngobrol santai bersama Kapus Penkum gitu Pak maunya. Wah, itu keren itu. Itu bisa dibikin ngopi bareng bersama ngopi bareng bersama Kapus Penkum. Yang diikuti oleh semua Kasih Penkum. Kayaknya saya jadi artis ya sekarang ya. Enggak, karena supaya gini Pak, karena itu tadi untuk satu sebagai trigger untuk teman-teman di daerah. Kedua mungkin paling tidak kalau dekat Kapus Penkum bisa dekat dengan seluruh Kasih Penkum, Kasih Intel di daerah itu
teman-teman bisa lebih ekspresif dalam menyampaikan ide-ide besar. Ini harapan saya begini, ke depan jadikanlah kejaksaan ini sebagai media darling. Iya. Jadi yang mencintai kejaksaan itu adalah kalangan media, gitu loh. Nah, yang saya hello terhadap media itu adalah kita, gitu loh. Ada timbal balik ya. Maka dari itu ya setiap apapun yang ditanyakan tolong dijawab. Iya, betul. Dikit-dikit yang ada di daerah, nomor telepon Kasintel berapa ya Pak Kapus? Yang itu ditanyakan sama Kapus Penkum, kan betul. tidak nyambung. Iya. Berarti hello lo di mana aja kan gitu. Ngapain Hello, aja? lu ngapain aja? Apa kerja gitu. lo gitu Pak ya? Ya. Tapi memang betul Pak, itu Pak Kapus itu betul. Jadi Mas Dedi, teman-teman pencinta podcast kejaksaan. Jadi semua itu kan perlu awareness, Ya. kepedulian Pak Itu ya. penting tuh. Nah, jadi teman-teman Udah peduli, ada rasa memiliki. iya, betul. saya bilongin Pak ya. Ya. Melu handar beni. Nah, Bahasa ini Balinya penting. gitu Pak. Gitu loh. Kok tumben bener Pak. Kan Mas Dedi yang ngajari. Ini sahabat Jadi saya, perlu sahabat saya. teman-teman saya yang di sini baru newcomer, baru sebulan udah ditodong perintah Pak Kapus Nggak dan Mas ada Dedi perintah. supaya saya ganti Mas Mumu ini. Comotan saya ini udah. Jadi kalau ada kurang-kurang mohon dimaafkan lah. Bonek lah. Kalau Ya, biasanya jadi- saya selalu gini kan, mau, gitu kan. Saya kan nggak bisa gitu. Jadi ya gimana meskipun Ya, boleh lah. lebih tua saya gitu kan. Karena jabatan jadi nggak bisa gitu. Makanya nanti cari hostnya juga cari host yang bakatnya di bawah saya ya. Kalau bisa biar nyambung cari yang perempuan. Ya, Yang- boleh. Biar Kapusnya Ya. juga seneng kan. Ya, betul Pak. Good looking Ada lah ya. beberapa Good nanti looking, mungkin good looking. kita akan coba biarin. Jadi gini, Kejaksaan Net itu khususnya arahan Pak Kapus memang ingin agar semua program yang ditayangkan itu yang fresh gitu. Jadi kalau di Udah MTV Kapusnya dulu, fresh, iya, hostnya juga harus fresh. Nah, gitu Pak. Jadi fresh dan paling good looking dan segala macam. Nah, bagi teman-teman di daerah yang bujang, nyeto, Silahkan daftar di bawah sini. ya, silakan DM di akun Kejaksaan RI kalau punya kemampuan komunikasi yang baik, public speaking, ya, good atau public looking, speaking yang good bagus, looking, MC, ya. Minimal di standar mana- Kapus minimal lah. standar Kapus. Ya, paling tidak bisa menjadi host, MC, silakan DM kami. Nah, siapa tahu nanti kita bisa memperjuangkan lah. gitu kan untuk menjadi paling tidak duduk di Ya sebelah di sini. sinilah. Atau Sebelahnya di Mas sebelah Dedi sini. saya enggak lah. Atau di Saya sebelah yang di situ. sana aja. Boleh duduk di sini, boleh. Boleh duduk di situ. Sekali-sekali saya nanti bisa jadi hostnya juga. Iya, Ah, iya, ya, betul. boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Dan bertukar peran Pak ya. Bertukar Jadi, peran. Pak, ya. jadi memang Kapus Penkum kita itu luar biasa. Jadi bintang tamu ya sudah, Sering, sudah dah. karena kapasitasnya. Ya toh, jadi host juga sering. Sekali jadi host yang diwawancara langsung loh menteri gitu kan. Iya, terus wali kota Dan gitu Mas kan. Dedi, sekarang Pak Kapus selain bilang artis tadi, kalau di luar sana banyak yang minta foto gitu. Iya. Cuman saya nggak Ya, bisa Pak Kapus ngajak ya. makan sate di depan situ. Oh, udah nggak bisa. Iya, Pak. enggak. Nggak bisa. Kemarin makan sate Kecuali di endorse. Nah, kecuali di endorse. lumayan Ya, itu. terus jangan lupa sobat, kembali lagi bahwa kita juga memperhatikan arahan Pak Jamintel kemarin bahwa Kejaksaan juga harus bisa mendorong UMKM. Ya. Nah, itu Pak. Jadi jangan lupa teman-teman yang punya produk-produk yang mau dipromosiin di Puspenkum, Silakan. wah gratis, silakan. Ya, Jadi teman-teman apalagi silakan. yang sudah menjelang mau pensiun, terus kemudian pengen punya usaha, terus Pengen usahanya ada minta kegiatan. dipromosiin, Ya, ada kegiatan, ayo ya. silakan. Iya. Kita Jangan promosi. yang menjelang pensiun deh. Ya, kita ya. juga Ya, ibu-ibunya kan boleh, bisa. boleh Pak ya. Ya, Semua makanan, lah. Dharma Karini juga boleh. Boleh, Boleh, silakan Pak ya. boleh. Jadi Intinya keluarga besar kejaksaan. keluarga Ya, besar ya. kejaksaan. Nanti aku yang jadi gininya deh. Betul. Jadi Apa namanya? Endorsannya. endorsannya. Yang kemudian dikirimin satu kue, satu kotak kayak Jadi teman-teman dari Sabang sampai Merauke silahkan, Ya, silakan. Nah, gunakan Betul. kesempatan ini. Ya. Betul, betul. Asik nih ngobrolnya. Makasih banyak sobat udah meluangkan waktu untuk nonton news recap dan tentunya banyak sekali peminat news recap itu, terutama dari teman-teman media. Ya. Ya toh, tapi untuk publik juga perlulah. Ya paling tidak dikemas dengan cara yang lebih kekinian, lebih santai itu. Karena kalau ngobrol dengan Pak Kapus Penkum di TV, beliau serius tuh.
Meskipun senyum terus. Anu Mas Dedi juga Pak Kapus izin. Bisa nggak saya sekali industri cap nih kita outdoor di luar gitu. Loh. Kalau Mas Dedi apapun bisa. Gitu bisa. ya. Bisa, Di mana di bisa. tempat-tempat yang Puspenkum Ya, apapun ya. bisa. Ya. Dan hebatnya sobat, banyak kegiatan di Puspenkum itu kita itu selalu menggunakan konsolidasi, optimalisasi untuk mewujudkan public trust. Tahu kenapa? Kita tuh banyak kegiatan kita yang nggak di backup anggaran bisa juga kok dilaksanakan. Iya. Karena Karena khawatir. itu militansi Militansi. Mas Dedi dan teman-teman ini betul. Saya belajar Ya, militansi ini sama tinggal Dedi. berangkat ini. Saya udah diizinkan Ya. untuk mengunjungi Jawa Barat nih. Silakan, Ya toh? silakan. Ya, Jawa Barat boleh. Terus nanti beberapa daerah kita boleh. Silakan. Kayaknya Ya nih kan? Pak Kapus, Mas Dedi ini kok senangnya yang barat-barat. Kemarin dari Nusa Tenggara Barat, ini ke Jawa Barat. Sulawesi Barat belum Ya, ya. Sulawesi Barat sama Kalimantan Barat yang belum nih Pak. Sudah kalbar kita. Kalbar udah. Oh, kabar udah ya, Udah. Sulawesi Barat lah. Oke Saya sobat. nggak mau kalau diajak Mas. Iya. Nggak, sekali-sekali jangan diajak, dia yang ngajak kita. Iya, siap. Dan Oke. mungkin ada satu lagi nih pesan dari kita semua nih Pak Kapus. Kebetulan di Aceh Utara Ada anu lah, teman-teman kita, ada teman-teman musibah kita lah, yang ya, kena musibah, banjir, bencana alam. Tidak hanya di Aceh Utara Mas Dedi, Di mana di itu, Pak? sekitarnya juga di Aceh Timur. Di Karena beberapa daerah, memang, udah iya, musim lah sekarang. di Iya. tempat-tempat yang lainnya lah. Kita doakan mereka biar cepat pulih seperti semula. semula. Pak. Ya. Kalau ada memang teman-teman bisa membuka donasi, itu Iya, yang lebih bagus betul, lagi. Kan betul. kita saling membantu kan begitu. Iya betul, dan terima kasih pada Pak Kajati Aceh, Nangro Aceh karena sudah banyak memberikan kontribusi dan Ya, kepeduliannya. Pak Bambang Bahtiar, Pak Bambang beserta Bahtiar, jajaran, Pak. beserta jajaran yang telah memberikan kontribusi besarnya untuk rekan-rekan kami yang lain yang di Aceh Utara, Aceh Timur dan segala macamnya di daerah-daerah lainnya Pak ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan Balasan yang berlipat ganda. yang berlipat ganda untuk rekan-rekan di Kejati Aceh. Iya. Dah, Saya lengkap tahu deh. karena saya alumni Aceh. Iya. Oh iya, dia orang Salam hormat Pak Bapak, Kajati. Dari kami Pak. Dada dong Pak. Hai Aceh. Gitu. Aceh. Dan Aceh tuh luar biasa medsosnya Pak. Harus saya Bagus. akui. Maka saya kemarin hasil evaluasi saya dengan Pak Jasagung ada 10 besar yang saya sebut 6 itu ya. Iya. Salah satunya Aceh. Ya. Aceh, Kepri juga bagus. Betul, Aceh, betul. Kepri, Jawa Barat, Betul. Banten, Betul. DKI, Bali itu cukup Iya, Kalimantan signifikan Barat lah, juga Kalimantan termasuk Barat bagus bagus. itu. Yang lainnya juga bukan berarti tidak bagus. Tapi ya- cuma belum mengikuti saja. Iya, itu aja. kalau pelan-pelan nanti mereka semua punya semangat yang sama sih Pak. Ya, betul. Ya. Sobat, sampai jumpa untuk news recap berikutnya dan jangan lupa subscribe channel YouTube Kejaksaan RI. Oh, enggak ada ya. Subscribe, like, share. And share. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Semangat. Semangat, Ah. sukses selalu dan salam bahagia. Salam bahagia. Amin.